dari proses air bersih itu kan dari pengolahan IPAL, kemudian dari pengolahan IPAL diolah, kemudian masuk ke daerah penampungan seperti itu. Satu lagi, sebuah dapur pelayanan pemenuhan gizi penuhi anjuran dari Badan Gizi Nasional. Selain mengutamakan kebersihan dan pentingnya gizi, dapur SPPG Karangjati 2 sudah memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sebelumnya terdapat 3 dapur SPPG yang sudah memiliki IPAL. Dapur tersebut meliputi Dapur Polres Dapur SPPG Ngawen 1 dan Dapur SPPG Ngawen 3. Kali ini bertambah satu lagi dapur SPPG di Kabupaten Blora yang sudah memiliki IPAL. Dapur tersebut yakni Dapur SPPG Karangjati 2 atau Dapur SPPG Majapahit di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Nampak saat pemorsian, para relawan mengenakan APD lengkap, mulai dari sarung tangan, kain pelindung badan, dan penutup kepala. Dapur SPPG Majapahit mendistribusikan sebanyak 2.923 penerima manfaat, terdiri dari 2.697 siswa dan 226 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jumlah tersebut tersebar di 22 sekolah dan 2 kelurahan di Kecamatan Blora. Untuk mencegah bau limbah yang tidak sedap ke penduduk sekitar dapur Majapahit, menerapkan IPAL sesuai anjuran dari BGN. Kepala SPPI Dapur SPPG Majapahit Indra Karta menyebut setiap 1 bulan sekali dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora lakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Ini tapi saya tahu. Di BGN Pusat menginstruksikan bahwa setiap SPPG itu wajib memiliki IPAL, karena itu kan ada ketentuan juga mengenai juknis juga, terus peraturan dari BGN Pusat juga, jadi seperti itu Bapak. Terus untuk cara kerja IPAL sendiri gimana Mas? Untuk cara IPAL sendiri kan dari mulai limbah, dari proses pencucian, dari limbah padat dan cair, kemudian ada yang dipisahkan, limbah padat dipisahkan sendiri, untuk limbah cair dipisahkan sendiri, kemudian kan dari proses pencucian kan ada sisa-sisa limbahnya, kemudian masuk ke daerah penampungan dan tersebut, kemudian dari proses penampungan tersebut kemudian diolah oleh IPAL dan akan menuju ke saluran pembuangan. Mas, untuk mengetahui kalau air itu dijamin bersih itu gimana Mas? Dari proses air bersih itu kan dari pengolahan IPAL, kemudian dari pengolahan IPAL diolah, kemudian masuk ke daerah penampungan seperti kolam ikan. Nah, di kolam ikan tersebut kan terdapat proses dari IPAL kemudian keluar menuju air yang bersih, kemudian dari proses IPAL tersebut ke bak penampungan yang di kolam tersebut kemudian dialirkan ke selokan seperti itu. Jadi dari proses IPAL sudah berproses, kemudian di dalam penampungan kolam ikan sudah jernih, kemudian baru dikeluarkan ke selokan seperti itu. Ya, kalau yang kolam ikan itu dikasih ikan itu kalau mati sehat, kalau masih hidup gimana itu Mas? Siap. Dari kolam ikan tersebut kan salurkan dari IPAL, proses IPAL, kemudian masuk ke kolam ikan, dari kolam ikan bersih, ikan hidup, bahwa IPAL itu berhasil untuk mengolah. Apabila kolam ikan itu tidak baik atau tidak jernih, otomatis kan ikan akan menjadi mati. Dan hasilnya, IPAL yang dimiliki lebih dari bagus dan sangat layak. Bahkan IPAL tersebut dibuat jauh hari sebelum adanya anjuran dari BGN.